Beberapa belakangan ini ada muncul kabar yang cukup bikin heboh. Kalau Shopee Paylater itu yang belum bayar, terus kalian masih aktif nih belanja di Shopee, kalian itu bisa dipenjara. Nah, denger kayak gitu, itu pasti bikin deg-degan. Wah, gue lagi galbay nih di Shopee, tapi gue masih tetap bisa belanja nih. Wah, ini kayaknya gue akan diapa-apain nih sama DC-nya. Apalagi teman-teman yang lagi kesulitan keuangan nih. Nah, terus memang belum sempat bayar tagihan di Shopee Paylater nih. Bener nggak sih seperti itu? Oke, saya mau klarifikasi, itu hanya rumor. Jadi jawaban sederhananya itu tidak benar. Nah, berita kayak gini biasanya disebarkan oleh oknum-oknum entah dari desanya atau dari oknum developer nakal, mungkin juga oknum penyedia jasa joki atau orang-orang yang sengaja mau bikin kalian panik. Nah, tujuan mereka apa sih? Supaya kalian merasa tertekan dan akhirnya pakai jasa mereka. Padahal itu semua adalah akal-akalan. Nah, ngomongin tentang hukum, perdata atau pidana, sekarang kita masuk ke bagian edukatif ya, supaya kalian benar-benar paham dan nggak mudah ditakut-takuti. Masalah telat bayar utang itu masuk ke ranah hukum perdata, bukan pidana. Artinya ini bukan kriminal. Hukum perdata itu ngatur soal hak dan kewajiban antara individu, termasuk soal utang piutang. Kalau nggak bisa bayar utang tepat waktu, yang terjadi biasanya adalah penagihan, negosiasi, bahkan gugatan perdata. Tapi bukan penjara. Lain cerita kalau kalian memalsukan dokumen kayak KTP, slip gaji, atau pakai identitas palsu lah, itu mungkin bisa masuk ranah pidana. Karena itu termasuk penipuan atau pemalsuan dokumen negara ya. Nah, tapi kalau kalian cuma telat bayar di Shopee Paylater atau Shopee Pinjam dan masih aktif belanja di Shopee, ya itu nggak bisa dijadikan dasar untuk mempenjarakan kalian. Kenapa? Karena dua hal itu beda urusannya. Nah, oke, terus yang jadi pertanyaan lagi, kenapa masih belanja saat punya utang? Mungkin ada yang nanya, tapi kayaknya nggak etis ya, masih punya utang kok kita belanja di Shopee gitu loh. Nah, ini juga penting kita bahas. Balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Kadang orang belanja kan bukan untuk poya-poya. Bisa jadi belanja buat kebutuhan pokok atau bahkan belanja dengan voucher cashback. Ya untuk menghemat pengeluaran kan. Jadi nggak bisa langsung dihakimi dari luar ya gitu kan. Terserah orang mau belanja di Shopee, walaupun kita punya hutang ya nggak jadi masalah. Dan lagi, Shopee sendiri nggak ada larangan resmi soal belanja ketika masih punya tagihan. Kalau mereka merasa pengguna melanggar ketentuan, biasanya akunnya dibatasi dulu. Misalnya nggak bisa pakai Shopee Paylater sampai tagihan lunas, ya itu urusannya platform lah, bukan urusan hukum pidana. Kalau kalian pernah dapat chat atau telepon dari orang-orang yang ngaku DC terus ngomong kasar, ngancem mau lapor polisi, sumber data, bahkan bilang kalian bisa dipenjara, punya utang kok masih belanja gitu. Jangan panik dulu. Ingat ya, itu hanya cara mereka menekankan psikologis kalian. Banyak desa yang melanggar aturan, harusnya penagihan itu dilakukan secara sopan, manusiawi, dan sesuai etika. Kalau kalian merasa terganggu, ya kalian berhak lapor ke OJK atau ke Komnas HAM, bahkan ke polisi nggak apa-apa. Dan satu hal penting, jangan pernah bayar ke rekening pribadi yang bukan atas nama perusahaan resmi dari Shopee-nya tersendiri. Nah, itu juga risiko penipuan juga. Jadi, apa sih yang harus kita lakukan? Kalau kalian telat bayar atau kesulitan keuangan, langkah terbaik adalah jujur pada diri sendiri. Hitung ulang kemampuan bayar kalian. Atur ulang keuangan. Kalau memungkinkan, komunikasi aja ke pihak Shopee-nya atau ke pinjol yang sedang kalian gagal bayar. Minta keringanan, denda, restrukturisasi, atau apapun. Ya, itu bisa kok. Kalau kalian punya uang ya. Kalau nggak punya ya udah abaikan dulu. Dan yang pasti jangan buru-buru percaya pada tawaran jasa yang bilang bisa menyelesaikan masalah kalian dengan cepat, bisa hapus data. Apalagi kalau disuruh bayar duluan, dijamin selesai. Pakai kata-kata yang nakuti gitu, pakai kata-kata yang meyakinkan dan menakut-nakuti kalian tuh. Ya lebih baik belajarlah cari tahu sendiri seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Oke, kesimpulannya, telat bayar di Shopee Paylater bukan tindakan pidana, tapi urusannya perdata. Masih belanja di Shopee bukan berarti bisa dipenjara. Jangan percaya rumor atau ancaman dari oknum. Waspadai jasa abal-abal yang bawa nama hukum. Dan terakhir, edukasi diri sendiri biar nggak mudah ditakut-takuti. Oke, itu sih teman-teman. Terima kasih udah mendengarkan video ini sampai selesai. Semoga penjelasan ini bikin hati kalian lebih tenang dan nggak gampang panik. Kalau kalian merasa info ini bermanfaat, jangan ragu untuk share ke teman-teman yang mungkin membutuhkan. Biar makin banyak yang paham dan nggak gampang dibodohi sama kabar-kabar palsu. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.